Kita sudah masuk ke dalam pertemuan ketiga, semakin ke bawah dari rentetan laporan keuangan, khususnya laporan laba rugi. Kita sudah membahas mengenai ekualisasi, analisis ekualisasi antara peredaran usaha dengan baik dari SPT tahunan PPh Badan dengan SPT masa PPN, kemudian minggu lalu kita sudah membahas ekualisasi antara HPP dengan SPT masa output dan SPT masa PPN. Sekarang kita ke bawah lagi, ke analisis beban usaha dengan SPT masa output dan SPT masa PPN. Beban usaha atau yang dikenal juga dengan OPEX, Operating Expense. Ya, jadi poin-poin pembahasan pada pertemuan kali ini, kita akan kembali pertama nanti mengingat kembali artikulasi antara SPT dengan laporan keuangan. Kembali akan selalu diingatkan karena ini hal yang sangat penting dan sangat mendasar ya. Jadi teman-teman harus pahami itu. Kemudian struktur biaya usaha itu apa saja, itu juga akan kita bahas. Biaya tenaga kerja kemudian akan disandingkan dengan kewajiban PPh pasal 2126, nanti akan kita dalami impor atau pembelian barang tertentu dengan PPh pasal 22. Seperti yang kita tahu, impor erat kaitannya dengan adanya kewajiban PPh pasal 22 impor, nanti akan kita bahas di situ. Kemudian juga pembelian barang yang juga menjadi objek PPh pasal 22. Kemudian biaya jasa dan sewa peralatan yang akan kita sandingkan dengan kewajiban PPh pasal 23 atau 26, beban sewa tanah bangunan dan objek-objek lain dengan PPh pasal 4 ayat 2, dan faktor pajak masukan dengan biaya usaha, bagaimana hubungannya. Ya, sebelum saya lanjutkan, kembali kalau ada pertanyaan, silahkan langsung ditanyakan, karena di sini terutama jika teman-teman tidak paham, itu tolong langsung disampaikan, karena di sini tidak terlalu banyak teori sebenarnya, gitu, hanya mengelaborasi pengetahuan ilmu yang teman-teman dapatkan selama ini, baik dari akuntansi maupun dari sisi perpajakan. Nah, di sini hanya mengelaborasi, kita mengingat-ingat kembali, menghubung-hubungkan lagi antara akuntansi dengan perpajakan. Nah, kembali fundamentalnya kita harus tahu artikulasi SPT, kemarin sudah disampaikan, sekarang kita concern ke biaya usaha dan hubungannya dengan SPT masa PPN dan SPT masa PPh output. Nah, seperti yang kemarin disampaikan, biaya usaha ini atau lebih tepat berhubungan dengan pajak masukan. Jadi pajak masukan itu intinya kan pembelian atau perolehan barang kena pajak maupun jasa kena pajak yang diperoleh si perusahaan atau wajib pajak dari lawan transaksinya yang juga PKP. Nah, itu selain di elemen HPP pembeliannya, ada juga di elemen biaya usaha terkait mungkin jasa, sewa, dan lain sebagainya. Nah, itu makanya elemen di pajak masukan itu juga terkait dengan biaya usaha. Nah, kemudian biaya usaha itu upah, terutama di sini upah itu berkait dengan PPh pasal 21. Upah di sini adalah upah yang terkait dengan HPP, yaitu biaya tenaga kerja langsung. Tetapi di biaya usaha sendiri biasanya juga ada biaya gaji atas karyawan, khususnya karyawan yang tidak terkait dengan produksi atau proses produksi dari perusahaan. Misalnya karyawan di bagian administrasi atau karyawan lainnya, dia masuk ke elemen biaya usaha. Makanya sebenarnya biaya usaha juga terkait dengan PPh pasal 21. Jika dipisahkan antara upah di HPP dan upah di biaya usaha lainnya. Nah, tentunya juga elemen-elemen di dalam biaya usaha itu terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan, pemotongan atau pemungutannya di PPh pasal 23, 26, 4 ayat 2, bahkan 22 sebenarnya. Dan kemudian kalau 15 nanti kita minggu depan akan bahas 15 dan fokus ke 4 ayat 2 atas ekualisasi dengan biaya usahanya
Karena ini khusus kembali, seperti yang saya sampaikan, pasal 15 ini khusus, tidak umum ditemui di semua perusahaan. Ya tentunya karena pajak masukan terkait dengan biaya, dan tentunya biaya terkait dengan SPT masa PPh Potput, maka sesuai dengan premis tersebut, pajak masukan juga tentunya akan terkait dengan SPT masa PPh Potput. Nah, ini artikulasi di laporan keuangannya, kemarin juga sudah kita bahas gitu ya. Jadi biaya ini kan unsur setelah pendapatan, kemudian kita bahas HPP, ketemu gross profit, baru biaya usaha. Nah, itu. Jadi ini step ketiga kita. Hubungannya dengan di SPT tahunan, SPT masa UPN, SPT masa PPh Potput, tadi sudah kita bahas barusan. Nah, kemudian struktur beban usaha. Ini contoh saja, perusahaan yang boleh dibilang cukup besar gitu ya, karena untuk beban usahanya sendiri lebih dari 1 triliun di tahun 2017 kan gitu. Nah, sekarang kita fokus pada struktur beban usaha. Yang agak unik di sini, sebenarnya nggak unik sih, maksudnya bahkan secara akuntansi, secara perpajakan itu tidak ada kodifikasi mengenai beban gitu, tidak ada kodifikasi mengenai beban. Maksudnya adalah tidak ada standarisasi nama beban itu seperti apa. Terserah perusahaan mau memberi nama apa gitu ya, yang penting substansinya sama kan gitu. Nah, begitu juga di perpajakan gitu. Di perpajakan perusahaan boleh membebankan apa saja, membiayakan apa saja asal sesuai dengan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang KUP. Tidak termasuk dalam 9 ayat 3 Undang-Undang PPh 6 ayat 1 Undang-Undang PPh, maaf. Tidak termasuk dalam 9 ayat 3 pasal 9 UU PPh, biaya yang tidak boleh dikurangkan. Harus masuk ke pasal 6 ayat 1. Intinya adalah biaya-biaya itu terkait dengan proses atau kegiatan 3M yang dilakukan oleh wajib pajak. Apapun namanya, itu boleh dibiayakan. Nah, kalau nggak boleh dibiayakan, seperti di pasal 9 misalnya, otomatis harus dilakukan koreksi fiskal. Secara akuntansi silahkan dibebankan, secara pajak harus dikoreksi fiskal. Nah, di sini untuk perusahaan ini sebagai contoh, dia bebannya dia bagi dua gitu ya, beban penjualan dia detailkan sendiri, biaya umum administrasi silahkan, tidak ada masalah, tidak apa namanya, tidak harus digabungkan. Ya, di sini ada sewa, terus di sini juga ada sewa gitu. Cuman nanti ketika kita melakukan analisis, kita melakukan analisis ekualisasi, terus kita gabungkan. Bahkan kita gabungkan dengan HPP yang sudah kita bahas kemarin. Gitu. Misalnya biaya gaji. Di sini ada biaya gaji gitu ya. Di sini ada biaya gaji kesehatan karyawan. Di HPP mungkin juga akan ada biaya upah tenaga kerja langsungnya. Itu kita gabungkan ketika kita mau menganalisis misalnya dengan PPh pasal 21 gitu. Tapi di sini penekanannya untuk struktur beban usaha itu sangat fluid ya, sangat fleksibel, terserah si perusahaan mau membebankan seperti apa, mau membagi menjadi dua, beban penjualan sendiri, beban administrasi sendiri, mau membebankan menjadi 3, beban penjualan, beban pembelian, apapun itu silahkan gitu. Sepanjang itu istilahnya adalah operating expense. Oke, kita lanjutkan. Jadi sekarang kita akan coba mengevaluasi biaya dengan biaya output gitu, hubungannya seperti apa. Jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, jadi biaya usaha di laporan keuangan atas PT tahunan badan itu yang penting memenuhi pasal 6 Undang-Undang PPh, yaitu deductibility yang boleh dikurangkan gitu. Yang tentunya yang tidak memenuhi yang sesuai dengan pasal 9 harus kita keluarkan gitu. Yang penting dia bisa dibebankan, silahkan mau dikasih nama apapun, sepanjang dia memenuhi kriteria 3M boleh dibebankan. Nah, kemudian kalau isu di SPT masa PPh Potput ya, itu adalah taxability. Jadi elemen-elemen biaya yang disajikan oleh wajib pajak di laporan keuangan itu sudah dipenuhi seluruhnya kewajiban Potputnya atau belum gitu. Atau itu harus saling mengkonfirmasi ya, nilainya harus sama, atau kalau berbeda harus ada penjelasan yang bisa diterima
secara ketentuan seperti itu. Tapi fokusnya untuk 21 output ini dan lainnya ini adalah flexibility, bagaimana pemenuhan kewajiban perpajakannya atas biaya-biaya usahanya. Nah, kemudian kalau di SPT masa PPN adalah objek PPN. Maka yang di sini adalah yang masuk objek-objek PPN. Ada nggak di biaya usaha yang belum masuk objek PPN? Atau sebaliknya, ada objek PPN yang atau yang bukan objek bahkan gitu yang diakui di SPT PPh badannya. Ya, kemudian prinsip utamanya dari kegiatan analisis biaya usaha dengan SPT massa ini adalah membandingkan. Jadi melakukan ekualisasi kembali, membandingkan antara biaya-biaya yang disampaikan oleh wajib pajak ke dalam laporan laba rugi SPT tahunan PPh badan dengan SPT massa yang dilaporkan oleh wajib pajak. SPT massa yang menjadi acuan pembandingnya adalah bisa SPT massa 21 atau 26, 22, 23, 26, 4 ayat 2 ataupun SPT massa PPN ataupun semuanya. Nah, kemudian kembali tadi ya ketika kita melakukan kegiatan ekualisasi SPT PPh dan objek SPT massa output itu bisa terjadi perbedaan gitu. Utamanya ketika kita, kembali saya menekankan, ketika melakukan analisis gitu ya, mau melakukan ekualisasi, itu kita jangan berpatokan pada satu akun saja, terutama ketika di laporan laba rugi gitu, karena bisa jadi elemennya banyak gitu. Elemen yang menjadi objek PPh pasal 21 bisa jadi oleh wajib pajak itu di laporan keuangan dijembrengin, ya kayak misalnya tadi saya ngasih contoh gaji bisa tersebar di mana saja. Itu baru dari sisi gaji. Bisa jadi ada juga pendapatan objek PPh pasal 21 lain yang tidak dikelompokkan jadi satu, sementara dia di SPT massa PPh pasal 21 menjadi elemen di sana, menjadi nilai di sana, nominal di sana, misalnya kayak tunjangan gaji, tunjangan transport lah, tunjangan apa dan lain sebagainya. Nah, itu harus kita jumlahkan dulu baru kita lakukan ekualisasi. Nah, kemudian kalau SPT massa PPh pasal 22 itu terkait dengan semua kegiatan pembelian sebagai objek pemungutan PPh pasal 22. Pembelian macam-macam ya, pembelian bisa motor misalnya, atau pembelian impor misalnya. Nah, itu objek PPh pasal 22 yang akan kita ekualisasikan dengan SPT massa PPh pasal 22. Kemudian ketika ada biaya bunga, royalti, dividen gitu ya, atau biaya jasa itu kita ekualisasikan dengan PPh pasal 2326. Kemudian sewa tanah bangunan, jasa konstruksi itu dengan SPT massa PPh pasal 4 ayat 2. Nah, ini contoh juga dari lampiran 2 formulir SPT tahunan PPh badan, formulir 1771 gitu, yang merupakan standarisasi dari akun-akun beban sebenarnya, saya boleh bilang begitu gitu ya. Jadi di sini wajib pajak diminta memasukkan elemen-elemen di laporan keuangan itu ke dalam kodifikasi yang sudah dibakukan oleh DJP gitu. Ada 13 jenis gitu. Jadi ketika gaji dimasukkan ke gaji harga pokok penjualan dimasukkan ke sini, gaji biaya usaha lainnya dimasukkan ke sini, gaji biaya luar usaha dimasukkan ke sini, jumlahnya total berapa. Sehingga memudahkan ketika kita akan melakukan ekualisasi dengan SPT massa PPh. Akan tetapi kembali ya, tadi premis awalnya bahwa si wajib pajak ini boleh membebankan semua kegiatan usaha dia asal sesuai dengan 3M dan tidak termasuk dalam pasal 9 UU PPh. Dan juga nama pembebanannya dipersilahkan wajib pajak, tidak diatur bahkan secara akuntansi juga untuk memberikan nama sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan, yang menurut perusahaan itu paling representatif. Silahkan kan. Nah, kalau di sini kan dikodifikasi, dipaksakan harus masuk ke dalam sini. Sebagai akibatnya, di sini ada satu keranjang sampah, biasanya kami ngambil istilah seperti itu, gitu namanya biaya lainnya, gitu.
Jadi ketika bingung, ketika kita masukkan kan tadi macam-macam tuh ada biaya transport, biaya sewa, biaya apa, yang tidak bisa dimasukkan ke elemen-elemen di atasnya, akhirnya oleh wajib pajak dimasukkan di elemen sini. Nah, ini yang menjadi perhatian. Kenapa? Di dalam sini kita nggak tahu isinya apa saja. Bisa saja ada objek PPh pasal 21 masuk di sini, objek PPh pasal 23 misalnya 4 ayat 2, bisa saja gitu. Makanya ini boleh dipakai untuk mempermudah ketika kita mau melakukan ekualisasi. Akan tetapi kembali ke dalam laporan keuangan WP kalau kita mau melakukan ekualisasi. Di sana lebih detail tentunya gitu ya. Kita juga bisa menginterpretasikan bahwa biaya ini masuk 21, biaya ini masuk 23 gitu. Kalau di sini mungkin akan lebih mudah memang biaya sewa 23 atau 4 ayat 2 tinggal dikerucutkan gitu, biaya bunga pinjaman 23 gitu. Cuma untuk biaya lainnya kita nggak bisa gitu. Kita harus lihat lagi di laporan keuangannya. Nah, kita mulai sekarang kegiatan kita dalam melakukan ekualisasi. Yang pertama adalah ekualisasi biaya gaji. Sederhananya gitu ya, cuma tidak berarti hanya gaji saja kan gitu. Nah, di sini kita melakukan ekualisasi laporan keuangan dengan SPT masa PPh pasal 21. Nah, ekualisasi ini dilakukan dengan membandingkan pos gaji, upah, terus bonus misalnya, gratifikasi, honorarium, dan sebagainya, kemudian ditambah biaya sehubungan dengan jasa pada SPT tahunan badan lampiran 17712. Nah, ini di sini. Di sini ada biaya sehubungan dengan jasa. Nah, ini juga kita masukkan ke dalam elemen yang akan kita sandingkan dengan SPT masa PPh pasal 21-nya. Jadi selama setahun ya menyandingkannya karena laporan keuangan disusun selama 1 tahun. Ketika kita menyandingkan maka secara umum gitu ya, di kasus yang saya sering amati itu selalu ada selisih sebenarnya gitu. Ya pernah ada 1-2 yang tidak ada selisih benar-benar klop gitu, tapi umumnya itu ada selisih. Dan tidak seluruh selisihnya itu merupakan potensi perpajakan gitu. Nah, ada beberapa selisih-selisih yang memang secara natural itu akan terjadi. Nah, ini ada satu pertama gitu ya. Jadi ada perbedaan tapi dia tidak merupakan objek PPh pasal 21. Yang pertama adalah pembebanan natura dan kenikmatan dalam pos biaya yang bukan objek PPh pasal 21. Jadi misalnya natura itu kan adalah kenikmatan yang diterima oleh karyawan umumnya gitu dan dibebankan oleh perusahaan. Dan itu natura paling gampang adalah nilai tambah atau kenikmatan lah yang diterima oleh si pegawai, akan tetapi dia tidak berwujud uang, itu saja gampangnya. Tapi diterima oleh ini. Misalnya apa? Tunjangan misalnya makan siang gitu, ada elemen kayak gitu, atau transportasi pegawai. Nah, itu kan sebenarnya adalah biaya gitu yang dikeluarkan untuk keperluan pegawai. Tapi dia bukan merupakan objek selama dia tidak diberikan dalam bentuk tunjangan atau uang. Jadi misalnya makan siang disediakan makan siang di kantin gratis gitu. Udah mulai banyak kan di perusahaan-perusahaan yang mengadakan ini. Itu nilai tambah nggak bagi karyawan? Tentunya itu nilai tambah, itu kenikmatan. Si karyawan tidak perlu lagi dia mengeluarkan uang untuk makan siang kan gitu. Tidak perlu mengeluarkan uang untuk transport karena transportnya katakanlah disediakan bis pegawai misalnya. Nah, itu semua natura, itu boleh dikurangkan di SPT tahunan PPh badan, dan meskipun itu nilai tambah bagi pegawai itu tidak merupakan objek PPh pasal 21. Kemudian yang kedua, ketika terdapat perbedaan waktu antara pembebanan dalam laporan laba rugi dengan saat pemotongan pajak gitu. Nah, bisa jadi ada beda waktu ini. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu, SPT masa PPh pasal 21 itu kan harus disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dilaporkan tanggal 20 bulan berikutnya. Maka ada kemungkinan ada gap di situ gitu. Jadi ada gap yang dimana objeknya mungkin baru diketahui di tahun berikutnya.
seperti itu. Akan tetapi sebenarnya dia terikat dengan atau sudah dibebankan secara komersial itu di dalam laporan keuangan tahun sebelumnya. Nah, ini harus kita sadari dan harus kita pahami gitu. Jangan semata-mata nggak bisa harus sebelum tahun itu, nggak bisa gitu loh. Nggak boleh seperti itu karena secara aturan perpajakan kita boleh dibayarkan, distorkan, dipotong itu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Kalau bulan Desember berarti tanggal 10 Januari dan dilaporkannya tanggal 20 bulan berikutnya. Kemudian ketiga ada biaya-biaya dalam laporan laba rugi yang diduga tadinya kita duga itu objek PPh pasal 2126, tapi ternyata telah dipotong PPh pasal 23 dan dilaporkan dalam SPT masa PPh 2326. Jadi 2126 dan 2326 ini sangat dekat sebenarnya. Selain pegawai ya, jasa, saya sebut saja jasa. Jasa itu sangat dekat antara 21 dan 23. Bersinggungan lah mereka. Apa pembedanya? Pembeda paling material adalah ketika dia badan. Tapi kan di laporan keuangan tentunya akan dituliskan biaya jasa, katakanlah biaya jasa aja, jasa perbaikan, jasa pemeliharaan. Nah, itu bisa jadi PPh pasal 21, bisa jadi PPh pasal 23 gitu loh. Kalau ketika kita klarifikasikan, kita awalnya menduga 21, wajib pajak bilang ini 23. Buktinya ini sudah kami store, sudah kami laporkan. Sudah gitu. Karena memang sangat dekat, sedekat itu gitu. Objeknya sama, tapi subjeknya beda. Itu objeknya sama-sama penghasilan gitu ya. Tapi subjeknya satu mungkin badan, satu orang pribadi. Badan masuk 23, orang pribadi masuk 21, semacam itu. Kemudian yang keempat, di dalam pos-pos biaya laporan laba rugi yang diduga objek PPh pasal 2126 terdapat juga pembebanan yang bukan objek PPh output. Misalnya biaya perbaikan dan reparasi di dalam tempat pembelian suku cadang. Jadi misalnya biar lebih mudah pakai contoh-contoh saja ya. Jadi misalnya di dalam biaya usaha wajib pajak atau beban usahanya dia ada beban pemeliharaan gedung, gitu ya. Ada beban pemeliharaan gedung atau beban pemeliharaan kendaraan bermotor gitu. Nah, beban pemeliharaan itu biasanya terdiri dari dua. Umumnya gitu ya, terdiri dari dua. Yang pertama adalah biaya tenaga kerjanya, yang kedua biaya material suku cadangnya atau biaya perlengkapan atau peralatan habis pakai. Kalau kendaraan gedung katakanlah dia buat beli obat lantainya gitu ya, atau bersih kaca dan lain sebagainya, itu bisa digabungkan di situ. Gitu, digabungkan di situ. Nah, itu harus kita klarifikasikan dan WP harus bisa memisahkan gitu, antara yang jasa doang dan yang materialnya. Karena yang kena PPh pasal 21 hanya yang jasanya saja. Begitu juga pemeliharaan kendaraan juga harus dipisahkan antara biaya jasanya dengan biaya suku cadangnya. Gitu. Kemudian ada satu isu, jadi di objek PPh pasal 2126, jadi mungkin kita akan menemui ketika kita melakukan ekualisasi, objek di 2126 itu di SPT masa, di SPT masa itu lebih tinggi daripada di di objek yang kita cari di laporan keuangan. Nah, lebih tinggi ini bisa banyak sebabnya, salah satunya itu. Jadi ada beberapa beban yang seperti kita ketahui itu dikapitalisir. Jadi misalnya kayak bangunan, gitu ya, bangunan atau di sini mesin itu banyak biaya-biaya yang bukan hanya pembeliannya saja gitu, biaya-biaya lainnya juga dikapitalisir. Sebagai contoh dalam harga bangunan, setelah dia bangun sendiri, di situ ada upah buruh di situ, ada fee arsitek di situ kan, ada biaya apa lagi misalnya. Nah, itu biaya-biaya itu kan dikapitalisir, dimasukkan ke dalam nilai bangunan, dan akan disusutkan atau diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya. Nah, ini tidak akan keluar di biaya, gitu kan, keluar di elemen beban sebagai beban tenaga kerja, beban arsitek, nggak akan masuk ke sana, karena ini dikapitalisir. Di jurnalnya nggak akan keluar, gitu kan. Nah, dikapitalisir artinya dia keluarnya di beban penyusutan sebenarnya, gitu. Cuma 21-nya, upahnya tetap menjadi objek PPh pasal 21. Makanya tidak heran ketika kita melihat lapo SPT masa itu lebih tinggi SPT masa dibandingkan SPT tahunan. Begitu juga ketika instalasi mesin. Ada jasa instalasi mesin yang misalnya tidak termasuk ke dalam jasa
dengan dalam nilai barangnya, nilai mesinnya, kita kan kadang-kadang udah include gitu ya, include dengan jasa instalasinya. Nah, itu ketika tidak include itu harus dikapitalisasi dan dia menjadi objek atas biaya jasanya itu PPh pasal 23 atau 21, 23 ketika badan, 21 ketika orang pribadi. Seperti itu ya. Kayak teman-teman misalnya beli AC lah, pasti di tokonya kan bisa sekalian dipasangkan, tapi ada tambahan biaya sekian. Nah, tambahan biaya itulah yang menjadi objek sebenarnya. Gitu. Nah, ketika kita akan melakukan ekualisasi biaya gaji, nah, ketika kita melihat laporan keuangan SPT masa PPh pasal 21, kita harus harus memperhatikan apakah si perusahaan itu dia punya cabang atau tidak. Gitu. Karena beda nantinya. Sama sebenarnya, tapi lebih rumit. Jadi misalnya, ketika kita sudah ketemu nih biaya-biaya yang ada di laporan keuangan, kita mau nyandingin pasal 21. Kita lihat dulu nih punya cabang atau enggak. Kalau enggak punya cabang, langsung aja kita buka SPT masa PPh pasal 21 bulan Desember, gitu ya, untuk masa pajak Desember. Kita lihat formulir lampiran satunya, 1721 lampiran 1. Dan juga formulir 1721 lampiran 2 di bulan Desember aja, masa pajak Desember. Nah, itu lampiran 1 bicara tenaga kerja yang tetap. Nah, karyawan tetap, yang 2 bicara karyawan tidak tetap. Kita jumlahkan gitu. Kalau nggak punya cabang. Kalau ada cabang, kita harus buka itu di masing-masing entitas gitu, di SPT di pusatnya dan juga di cabangnya. Karena seperti yang kita tahu juga, SPT masa PPh pasal 21 ini dipenuhi oleh masing-masing cabang. Jadi pusat hanya memenuhi yang ada di pusat saja, tidak termasuk yang ada di cabang kecuali dia dipusatkan. Ada beberapa yang kewajibannya di pusat semua. Wajib pajak yang terdaftar di LTO, Madya misalnya, itu di 21-nya juga dipenuhi pusat sepanjang membayarnya memang pusat. Tapi di luar itu, maka pusat itu memenuhi kewajiban pusat saja, cabang memenuhi kewajiban di cabang saja. Sehingga harus kita jumlahkan semua. Di formulir 1721-nya, SPT masa PPh pasal 21 masa Desembernya, lampiran 1 maupun lampiran 2 harus kita jumlahkan. Ini acap kali terjadi, terutama perusahaan yang skalanya besar. Nah, saya sendiri pernah mengaktualisasi, dia punya 27 cabang. Dia mau nggak mau harus kita buka satu persatu SPT masa PPh pasal 21-nya, kita jumlahkan semua, baru kita ekualisasikan dengan biaya gaji atau objek PPh pasal 21 yang ada di laporan keuangan. Seperti yang mau nggak mau seperti itu kalau dia punya cabang. Gitu. Dan di cabang juga kita cermati lampiran 5, gitu ya, lampiran 17215, di mana di situ biaya-biaya terkait dengan cabang itu juga bisa kita jumlahkan semua, gitu, yang ada di cabang-cabang kita jumlahkan semua sehingga ketemulah biaya-biaya breakdown dari biaya-biaya di laporan keuangan. Kalau laporan keuangan kan sudah dikonsolidasikan ya, sudah dijumlahkan semua gitu kan, pusat dan cabang. Ini kita bisa tahu satu persatu cabangnya. Nah, apa saja yang menjadi objek PPh pasal 12126 tidak terbatas ini hanya contoh saja karena bisa macam-macam lah namanya gitu. Jadi yang pertama contohnya biaya gaji upah, biaya pemasaran misalnya, penggunaan salesman atau salesman atau SPG misalnya, kemudian biaya asuransi gitu-gitu yang untuk pegawai, kemudian biaya honorarium atau gaji insentif, honorarium, THR insentif dan lain sebagainya, bongkar muat, biaya outsourcing ini untuk orang pribadi ya, bongkar muat, outsourcing, kemudian bonus, pemberian cuma-cuma. Nah, ini harus kita waspadai juga. Natura atau bukan. Kalau natura tentunya dia bukan objek PPh pasal 21 dan lain sebagainya. Banyak sekali, bisa banyak sekali macamnya. Nah, kegiatannya sebenarnya sederhana saja gitu ya. Kita mengekualisasi biaya gaji dengan SPT masa PPh pasal 21. Tinggal kita lihat aja total dari elemen-elemen biaya gaji gitu yang ada di laporan keuangan, kita jumlahkan semua, kemudian kita sandingkan dengan penghasilan bruto, baik yang
apa namanya, pegawai tetap, pegawai tidak tetap, maupun yang kena PPh final. Nah, 21 itu kita jumlahkan semua sehingga nanti ketemu tuh ada selisih atau tidak. Kalau ada selisih tinggal kita klarifikasikan kepada wajib pajak. Kita mintakan wajib pajak untuk mengklarifikasi. Nah, kemudian penempatan akun-akun biaya harus sangat diperhatikan. Mana biaya yang menjadi objek, mana biaya yang tidak menjadi objek. Saya tadi bilang, di biaya usaha, di elemen beban usaha itu bisa tersebar di mana-mana gitu loh. Objek-objek PPh pasal 21 tidak harus dikumpulkan di biaya gaji saja. Makanya kita harus teliti di situ. Nah, ketika kita sudah bisa mengidentifikasi kira-kira mana saja biaya gaji, biaya yang termasuk objek PPh pasal 21, kita jumlahkan dulu. Di sini contohnya biaya gaji, tunjangan PPh pasal 21, tunjangan A, tunjangan B, tunjangan lainnya, sehingga total biaya yang terkait dengan PPh pasal 21 itu ada 285 juta di contoh ini. Sementara yang dilaporkan di SPT masa PPh pasal 21 itu hanya 200 juta, sehingga ada selisih 85 juta. Nah, dalam kondisi normal seharusnya total biaya objek PPh pasal 21 yang ada di SPT, laporan keuangan itu seharusnya sama dengan jumlah penghasilan bruto di SPT masanya. Dalam kondisi normal seharusnya sama. Kalau nggak sama harus ada perbedaan yang harus bisa dijelaskan gitu. Nah, di sini beda 85 juta. Jika selisih maka tugas Anda adalah menjelaskan atau merevisi selisih biaya tersebut dengan wajib pajak ya tentunya. Jadi kita tidak punya kewenangan untuk merevisi sebenarnya gitu. Wajib pajak sendiri yang merevisi, atau kalau wajib pajak nggak mau kita usulkan pemeriksaan kan gitu sebagai AR misalnya. Nah, sebenarnya juga bukan kewajiban kita untuk menjelaskan, wajib pajak yang menjelaskan. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin mengidentifikasi gitu ya, tapi dengan keterbatasan karena kita nggak bisa melihat bukti-bukti, sehingga kita harus mengklarifikasikan atas selisih itu. Gitu. Jadi wajib pajak diharapkan bisa menjelaskan atas selisih itu lari dari mana. Atau kalau sudah mengakui ya kita revisi gitu. Entah di laporan keuangannya yang terlalu kecil, terlalu besar misalnya, atau di SPT masa PPh pasal 21 yang memang ada kewajiban 21 yang belum dipenuhi gitu. Jadi kita harus wajib pajak harus bisa menjelaskan, atau kalau tidak bisa menjelaskan ya dibetulkan lah gitu. Terakhir, kalau dia tidak mau menjawab atau tidak bisa membuktikan, ya udah kita usulkan pemeriksaan untuk biar ditelaah secara bukti. Gitu. Ini kan analisis laporan keuangan, kita tidak mempunyai kekuatan untuk memaksa dalam tanda kutip wajib pajak untuk membayarkan selisihnya. Gitu. Nah, ini adalah contoh kertas kerja yang bisa digunakan ketika kita melakukan analisis PPh pasal 21 atas beban upah gaji, YPP, dan administrasi umum. Nah, jadi di situ untuk objek beban upah gaji ini itemnya bisa bervariasi namanya, jumlahnya juga bisa bervariasi, disesuaikan dengan yang ada di laporan keuangan wajib pajak saja biar mudah gitu. Di situ sebagai contoh misalnya beban upah di HPP. Ingat ya, kalau 21 ada elemen di HPP juga yang ada kaitannya dengan 21, itu harus kita jumlahkan juga semuanya. Gitu. Kalau 21 yang semua 21, kita nggak pisahkan 21 HPP berapa, 21 beban berapa, nggak kita pisahkan, gabungkan semua. Karena SPT masanya cuma satu. Jadi kita gabungkan semua, beban upah di HPP, gaji di beban operasional, tunjangan, kesejahteraan, urusan karyawan lainnya, keamanan kebersihan, komisi, kita jumlahkan semua. Kemudian total DPP pasal 21 berdasarkan laporan keuangan ketemu, terus kemudian jumlah DPP versi SPT masa berapa. Nah, itu selisihnya bisa dikoreksi fiskal kalau BP tidak bisa menjelaskan. Kalau BP mau juga gitu. Mau bahwa memang kami salah Pak, koreksi fiskal, silahkan. Gitu. Ya, itu untuk PPh pasal 21. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Kalau tidak, saya lanjutkan.
Ya, saya lanjutkan ya. Jadi sekarang kita masuk ke PPh pasal 23, kita bahas duluan sebelum 22 karena di sini bersinggungan dengan PPh pasal 21. Sangat erat dan mirip sih sebenarnya gitu ya. Jadi ekualisasi dilakukan dengan membandingkan pos-pos biaya jasa, biaya sehubungan dengan jasa dan pada SPT tahunan PPh Badan. Tampilan 1721 ayat 2-nya atau laporan keuangannya lebih plus biaya yang diduga merupakan objek PPh pasal 2326. Jadi selain cuma yang jasa dengan jasa-jasa gitu ya, ada juga sewa gitu juga bisa kita masukkan juga karena sewa bisa jadi ada objek 23, bisa jadi 4 ayat 2. Dividen, bunga, dan lain sebagainya yang ada di laporan laba rugi lah. Pokoknya kita identifikasi semua yang kita duga itu sebagai objek PPh pasal 23. Dan nanti kita sandingkan dengan SPT masa PPh pasal 23 atau 26 selama setahun. Sama dengan pasal 21, tidak menampik adanya perbedaan, gitu. Tapi ada perbedaan yang tidak menimbulkan pajak terutang. Antara lain yang pertama sama, ya tidak terdapat perbedaan waktu antara pengakuan pembebanan dalam laba rugi dengan saat pemotongan pajak. Sama dengan pasal 21 juga, ya paling lambat disetorkan pemotongannya itu tanggal 10 bulan berikutnya dan dilaporkan tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi bisa jadi terdapat perbedaan waktu. Kemudian ada biaya-biaya dalam laporan laba rugi yang tadinya kita duga sebagai 2326, tapi ternyata dia sudah dipotong oleh pasal 21 dan sudah dilaporkan dalam SPT masa 21. Vice versa ya. Jadi karena tadi itu jasa itu memang bisa dua-duanya kan juga sewa itu juga bisa antara 23 dan 4 ayat 2. Jadi kita konfirmasikan salah satu aja gitu ya. Kemudian di dalam pos biaya laporan laba rugi yang diduga sebagai objek PPh pasal 2326 terdapat juga pembebanan yang bukan objek PPh output. Misalnya dalam biaya perbaikan dan reparasi terdapat pembelian suku cadang sama dengan 21 ya gitu ya. Jadi harus kita pisahkan dulu yang pembelian suku cadangnya. Hanya jasanya saja yang dikenakan 2326. Kemudian sama juga dengan 21, objek PPh pasal 2326 tidak dibebankan sebagai biaya tetapi dikapitalisir dalam aset keluaran di biaya penyusutan. Sama juga upah buruh via arsitek dikapitalisir ke dalam harga bangunan, instalasi mesin dikapitalisir ke dalam nilai mesin. Nah, ini harus kita waspadai. Jadi kita lihat juga selain laporan laba rugi, kita lihat juga penambahan aset misalnya. Di situ kita lihat gitu lah, ketika ada penambahan aset, ada membangun sendiri, kita konfirmasikan apakah pakai kontraktor atau orang pribadi. Nah, itu nanti 21 atau 23. Kemudian ada mesin, misalnya ada jasa instalasinya atau tidak, kita klarifikasikan juga ketika ada penambahan di situ. Kemudian objek PPh pasal 2326 tersebar di dalam pos-pos biaya yang tidak terduga terdapat pengeluaran objek PPh pasal 2326. Nah, ini kita harus teliti gitu ya, detail-detailnya, karena kembali kan dia bisa memberi nama apa saja gitu ya, wajib pajak itu bisa memberi nama akun di laporan keuangan itu apa saja. Dan kita harus teliti, itu termasuk 23 atau tidak. Misalnya transportasi misalnya, itu kita harus klarifikasikan. Transportasi bisa macam-macam, bisa dia sewa mobil, sewa pesawat, sewa kapal misalnya. Atau sekedar dia untuk biaya taksi, ada juga yang cuma gitu, tiket pesawat gitu ya. Bahkan sampai dengan tiket parkir dimasukkan ke dalam biaya transportasi semua. Sah-sah aja boleh, tapi kita harus waspada sebagai petugas pajak gitu ya. Kita harus waspada, jangan-jangan itu objek PPh output gitu, harus kita klarifikasikan juga. Nah, kemudian apa saja yang menjadi objek PPh pasal 2326? Pertama, bunga, dividen, royalti jelas gitu ya. Jelas itu menjadi objek PPh pasal 23 siapapun yang menerima gitu ya. Kemudian sewa itu yang terkait dengan sewa mesin dan bunga sewa tanah dan pembangunan. Sewa tanah dan atau bangunan masuk PPh pasal 4 ayat 2. Terus yang ketiga, jenis-jenis jasa tertentu yang bukan orang pribadi. Kalau orang pribadi ada kemungkinan dia kena PPh pasal 21. Nah, ini untuk listnya, ada positif listnya, saya lupa di PMK berapa ya, 200 sekian. Di situ ada puluhan terkait dengan jasa-jasa tertentu yang dikenakan PPh pasal 23. Jadi bisa dilihat di situ jasa-jasa apa saja yang kena PPh pasal 23. Nah, jasa yang dikenakan oleh subjek pajak bukan BPOP. Sebagian besar karena badan ya, kalau jasa diserahkan oleh badan itu udah pasti kena PPh pasal 23. Kalau jasa diserahkan oleh OP,
besar kemungkinan dia kena PPh pasal 21. Kemudian dia tidak bersifat final. Nah, tetapi ketika kita mengklarifikasikan, kita harus tahu juga ada item-item yang dia tidak termasuk dalam objek PPh pasal 23 atau dia dikecualikan dari PPh pasal 23. Yang pertama, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Ini acap kali kita temui. Bunga itu kan objek PPh pasal 23, harus dipotong 15%. Akan tetapi ketika bunganya itu, biaya bunganya itu berasal dari pinjaman kita ke bank, itu tidak dipotong PPh pasal 23 karena pinjaman ke bank itu tidak, bunga atas pinjaman kita ke bank itu bukan termasuk penghasilan yang kena PPh pasal 23, dikecualikan di sana. Kemudian sewa guna usaha dengan opsi, leasing itu juga biaya bunganya misalnya atau biaya sewanya itu tidak termasuk PPh pasal 23. Dividen yang dikecualikan sebagai objek PPh pasal 4 ayat 3 huruf F Undang-Undang PPh seperti yang kita tahu, kayak dividen yang berasal dari cadangan laba ditahan, terus dia kepemilikan minimal 25%, itu tidak dikenakan dividennya dikecualikan dari pengenaan PPh pasal 23, termasuk juga dividen yang diterima oleh orang pribadi yang telah dikenakan PPh final pasal 17 ayat 2C Undang-Undang PPh, 10% diterima oleh OP langsung dikenakan final, dia juga tidak termasuk objek PPh pasal 23. Ini aturannya lama. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja, hampir semua dividen kecuali dividen ke luar negeri itu tidak dipotong PPh pasal 23 sepanjang dia diinvestasikan lagi ke Indonesia gitu. Nah, kemudian juga bagian laba anggota dari perseroan komoditas CV yang modalnya tidak terbagi atas saham, seperti CV misalnya persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif itu tidak termasuk sebagai objek PPh pasal 23. CV itu bagi hasilnya tidak kenakan PPh, pemotongan tidak dianggap sebagai dividen. Kemudian SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya juga tidak kena, dan juga penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan yang diatur dengan PMK. Sama dengan bank, ketika kita meminjam dari lembaga pinjaman, misalnya finance gitu ya, dari perusahaan finance itu juga bunganya tidak termasuk dalam objek PPh pasal 23. Nah, kemudian saat terutangnya ada macam-macam gitu ya, tapi tidak setiap item itu kita harus membingungkan tiga-tiganya gitu. Jadi item-item seperti yang kita tahu di pasal 23 itu terdiri dari bunga royalti, dividen, sewa jasa, dan lain sebagainya. Itu saat terutangnya sebenarnya beda-beda. Kayak misalnya di sini nih, saat dibayarkan ya biasanya jasa-jasa gitu ya. Ketika dibayarkan dia terutang PPh pasal 23. Sewa juga kadang-kadang masuk sini. Nah, ketika disediakan untuk dibayarkan ini biasanya identik pada dividen. Jadi dividen itu meskipun belum dibayarkan, tapi ketika sudah diumumkan ada pembagian dividen, disitulah dia terutang gitu. Karena ketika dia mengumumkan, dia menyediakan. Karena ketika mengumumkan itu saya akan membagi dividen, nilai yang dividen yang dibagikan untuk totalnya sekian. Artinya apa? Dia sudah menyediakan nominal tersebut untuk dibagikan sebagai dividen. Entah pembagiannya kapan nanti. Tapi ketika diumumkan, dia sudah terutang PPh pasal 23. Nah, ini biasanya dia disediakan untuk dibayarkan. Ini identik sama dividen. Kemudian telah jatuh tempo pembayarannya atau saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur. Biasanya berdasarkan kontrak. Umumnya sewa mesin gitu atau sewa alat, atau juga jasa yang berdasarkan kontrak. Gitu. Nah, ini semua tergantung peristiwa yang terjadi lebih dahulu, disitulah sudah terutang PPh pasal 23. Nah, dan ini adalah salah satu contoh juga gitu, hampir sama sih sebenarnya dengan PPh pasal 21 gitu. Jadi kertas kerja yang bisa digunakan ketika melakukan ekualisasi objek PPh pasal 23 yang ada di laporan keuangan dengan objek PPh pasal 23 yang ada di SPT masanya. Jadi jasa instalasi di neraca, jasa instalasi di construction in progress, beban jasa teknik, semua yang ada objek PPh pasal 23 silahkan di list di sini yang ada di neraca. Nama akunnya disesuaikan di neraca biar tidak, di laporan keuangan biar tidak
pusing. Disesuaikan, nanti ketemulah jumlah total DPP PPh pasal 23-nya berapa, kemudian DPP versi SPT masanya berapa, selisihnya kita klarifikasikan. Nah, selain 21, 23 ada juga pasal 26 yang terikat di antara yang terkait dengan pasal 21 dan 23. Bedanya adalah penerimanya, penerima dan juga mungkin 4 ayat 2 ya. Tergantung dari penerimanya. Kalau penerimanya bukan merupakan subjek pajak dalam negeri, subjek pajak luar negeri, maka dia dikenakan PPh pasal 26. Nah, itu harus kita bisa identifikasi, terus kemudian kita tuangkan objek PPh pasal 26 apa, misalnya jasa luar negeri dan lain sebagainya. Itu kita list di situ. Terus kita total jumlah objek PPh pasal 26 berdasarkan laporan keuangan itu berapa. Nah, untuk DPP versi SPT masa PPh pasal 26 sendiri itu nggak ada. Jadi kita harus menyuplik, harus mengambil dari SPT masa PPh pasal 21 dan SPT masa PPh pasal 23. Ada section atau ada bagian tersendiri di situ dipisahkan dari PPh pasal 23-nya dan 21-nya terkait dengan PPh pasal 26. Gitu. Nah, itu kita totalkan antara di 21 di SPT masa PPh pasal 21 dan pasal 23, kita totalkan yang menjadi objek PPh pasal 26 di situ. Nah, ketika ada selisih, harus kita klarifikasikan. Itu untuk PPh pasal 23, jika ada yang mau ditanyakan dipersilakan. Ya, saya lanjutkan kalau gitu di PPh pasal 22. Ini agak unik gitu ya, karena kita bisa di dua sisi. Kita bisa sebagai pemungut, dengan hampir mirip dengan PPh pasal 42, kita bisa sebagai pemungut, kita bisa sebagai pihak yang dipungut. Jadi di sini kita harus mengidentifikasi biaya apa saja di dalam beban usaha perusahaan yang merupakan objek pemungutan PPh pasal 22. Nanti kita sandingkan dengan yang ada di SPT masa PPh pasal 22 maupun yang ada di setorannya saja, setoran PPh pasal 22, dan juga yang ada di bukti potong atau di bukti pungut PPh pasal 22 yang dipungut oleh pihak lain. Sebagai contoh, impor misalnya, impor itu kewajiban pihak pengimpor. Ketika kita mengimpor, ya kita harus bayar PPh pasal 22 impor. Pembelian barang oleh BUMN dan anak usaha, BUMN ditetapkan sebagai pemungut, sehingga ketika BUMN melakukan pembelian barang, itu harus memungut PPh pasal 22 dan harus melaporkan SPT masa PPh pasal 22. Kemudian pembelian dari pedagang pengumpul, kita harus memungut juga di situ. Nah, itu kita bisa lihat di SPT masa PPh pasal 22 atau di bukti setorannya, paling tidak seperti itu. Nah, selain itu, kita juga katakanlah melakukan kegiatan pembelian barang dari distributor semen, kertas, baja otomatis farmasi, pembelian kendaraan bermotor, pembelian BBM, BBG, pelumas, pembelian barang sangat mewah, itu kita dipungut PPh pasal 22, karena pihak-pihak yang menjual itu mereka ditetapkan dengan PMK sebagai pemungut PPh pasal 22. Nah, ini kita sandingkan semua objek-objek ini, baik yang dipungut ataupun yang kita setor, dengan pembelian barang yang dilakukan di dalam laporan keuangan. Nah, itu ketika ada selisih, kembali kita akan klarifikasikan. Selanjutnya, kita mengekualisasikan
Biaya usaha di dalam laporan keuangan yang merupakan objek PPh pasal 4 ayat 2 kita kualisasikan dengan SPT Masa PPh pasal 4 ayat 2. SPT pasal PPh pasal 4 ayat 2 berbeda dengan SPT Masa Output lainnya karena kewajiban PPh pasal 4 ayat 2 bukan hanya sebagai pemotong akan tetapi juga sebagai penyetor gitu ya. Jadi kayak sewa misalnya, sewa itu kita bisa dipotong. Kita bisa juga menyetor sendiri gitu. Ketika kita dipotong, katakanlah kita nyewa sebuah ruangan di sebuah gedung gitu, di mana gedung itu ada pengelolanya biasanya dalam bentuk badan usaha, maka kita dipotong biasanya atas sewa kita. Atau kita yang nyewain gitu ya. Kita yang nyewain, itu kita dipotong gitu, karena penghasilan kita dipotong. Sementara, kita juga bisa nyetor sendiri, kita sebagai pihak penyewa. Pihak penyewa selain kita motong, kita juga bisa nyetor sendiri, katakanlah kita nyewanya itu dari orang pribadi. Orang pribadi tidak boleh motong PPh pasal 4 ayat 2. Sehingga kita sebagai perusahaan, katakanlah nyewa rumah, nyewa apa dari orang pribadi, itu kita harus setor sendiri. Gitu, itu contohnya. Nah, kemudian dalam kaitannya dengan akun-akun biaya usaha, SPT Masa 4 ayat 2 yang akan dilakukan ekualisasi adalah posisi wajib pajak sebagai pemotong. Sebenarnya semuanya sih, baik yang juga kita nyetor sendiri. Katakanlah ada di biaya sewa di situ kan, biaya sewa rumah misalnya. Sewa rumah itu meskipun dia yang nyetor sendiri harus diekualisasikan, harus sama nilainya gitu. Dia bisa juga sebagai pemotong gitu, katakanlah dia nyewanya dari pengembang. Nah, itu apa namanya? Dia motong gitu. Tapi kalau dia nyewa dari orang pribadi dia dipotong. Jadi sebenarnya semuanya harus diekualisasikan. Pos-pos biaya usaha SPT tahunan atau pos-pos dalam laporan keuangan yang akan dibandingkan SPT Masa 4 ayat 2 dari sisi pengeluaran atau biaya dan penambahan aset. Jadi dari selain sisi pengeluaran atau biaya, dari penambahan aset atau pengurangan aset sebenarnya gitu. Ketika penambahan aset, apakah ada jasa konstruksi di sana? Jasa konstruksi merupakan objek PPh pasal 4 ayat 2. Sebenarnya pelepasan aset juga sama. Pelepasan aset juga ada 4 ayat 2-nya. 4 ayat 2 atas pengalihan tanah dan atau bangunan. Itu ada 4 ayat 2-nya. Jadi kita ekualisasikan semua menjadi objek sebenarnya. Ada contohnya. Jadi ini contohnya ketika kita mengekualisasikan laporan keuangan dengan SPT Masa PPh pasal 4 ayat 2. Jadi kita bisa bandingkan. Misalnya yang pertama, ada laba atau rugi lain-lain yang berasal dari penjualan sekuritas saham dan penurunan atau kenaikan investasi pada sekuritas saham di laporan keuangan. Nah, ini kita ekualisasikan dengan SPT Masa PPh pasal 4 ayat 2. Karena laba dari penjualan atau rugi dari penjualan sekuritas, pokoknya penjualan sekuritas saham itu kena tarif tertentu, diatur sendiri melalui peraturan pemerintah gitu. Saya agak lupa nominalnya 0,5% atau 0,1% gitu ya. Tapi itu ada. Nah, itu harus kita ekualisasikan, nilai objeknya harus sama. Gitu, nilai penjualannya dengan nilai objek di PPh pasal 4 ayat 2. Kemudian penghasilan dan biaya sewa bangunan atau penghasilan penjualan tanah dan bangunan dan penurunan aset tanah dan bangunan dengan objek PPh pasal 4 ayat 2 tadi sudah saya jelaskan. Jadi sewa di sana juga kena PPh pasal 4 ayat 2. Ketika dia dijual, dia juga ada atau penurunan nilai aset, dia ada 4 ayat 2 atas pengalihan hak. Ketika bertambah nilai asetnya, apakah ada unsur jasa konstruksi di dalamnya? Itu harus kita ekualisasikan semua. Kemudian contoh terakhir ada penghasilan bunga deposito, diskon SBI, dan jasa giro di laporan keuangan untuk usaha bank dengan objek menurut SPT Masa PPh pasal 4 ayat 2. Jadi penghasilan bunga deposito, diskonto, jasa giro itu kan dikenakan tarif sendiri kalau nggak salah 20% gitu, dan itu bersifat final. Itu kita klarifikasikan yang ada di SPT tahunan, dia ngelaporin berapa penghasilan dari situ, dan di SPT Masa PPh pasal 4 ayat 2 itu berapa dia motongnya. Harus sama. Nah, ini contoh juga 4 ayat 2 atas beban sewa tanah bangunan, kertas kerjanya seperti ini, objeknya disesuaikan dengan akun di laporan keuangan, nanti kita bandingkan dengan objek yang ada di SPT masanya. Nah, selisihnya kita klarifikasikan. Nah, kalau yang ini adalah 4 ayat 2 atas jasa konstruksi bangunan di neraca.
Nah, di situ objeknya apa saja, kita sesuaikan, kita jumlahkan DPP-nya, DPP versi SPT masa, selisih yang belum dibayar. Atau bisa dijumlahkan juga semua 4 ayat 2 yang di sini dengan yang di slide sebelumnya. Yang di atas note-nya itu bisa teman-teman abaikan, karena saya cenderung mengabaikan juga. Kenapa gitu ya? Ya karena ini adalah dasarnya itu kira-kira gitu ya. Jadi kira-kira. Jadi misalnya ketika ada KMS, maka dia tidak termasuk 4 ayat 2 gitu. Kenanya PPh pasal 21. Tetapi nilainya kira-kira. Jadi misalnya ada KMS gitu, objek 21-nya itu sekitar 30% dari total cost. Ini dasarnya dari mana? Itu kira-kira. Jadi kira-kira kalau kita membangun sebuah bangunan gitu, sepertiganya atau sekitar 30%-nya itu merupakan biaya tenaga kerjanya, sisanya material. Tapi itu kira-kira sebenarnya. Maksudnya belum tentu seperti itu. Kalau saya sih cenderung ya sajikan saja buktinya berapa pembelian material, berapa pembelian, berapa biaya jasanya. Biaya jasanya kenakan 21 gitu. Dibandingkan ini buat kira-kira aja, kira-kira 30% ya kita masih wajar lah. Mungkin nggak perlu diklarifikasikan. Tetapi biaya tenaga kerjanya nilainya cuma 10% ya kita klarifikasikan gitu. Boleh sih kalau dipakai buat seperti itu gitu. Tapi kalau dipakai buat ngotot-ngototan sama WP, itu nggak bisa gitu. Karena ini sifatnya kira-kira. Wajib pajak bisa aja ngasih bukti. Emang bener kok kami segitu. Memang benar cuma 10%, ya, sementara yang 90% itu materialnya, karena materialnya khusus kami impor semua dari Italia misalnya. Make sense sekali gitu. Sehingga nilai biaya tenaga kerjanya 10% gitu. Nggak ada masalah selama wajib pajak bisa membuktikan. Gitu. Termasuk WP pasal 21-nya itu juga kira-kira 3%. Gitu dikurangi dengan PTKP dan lain sebagainya yang tidak kena misalnya, itu juga dikira-kira nilainya 3% untuk ngitung-ngitung potensinya. Tapi kembali kira-kira saya cenderung mengabaikan sih. Mending saya klarifikasikan, saya minta penjelasan dari selisihnya saja atau dari nilai KMS, tolong dijelaskan gitu. Elemen-elemennya apa saja KMS ini. Lebih mudah seperti itu buat saya. Oke, kemudian setelah kita ekualisasi dengan output, SPT masa output, kita ekualisasikan dengan SPT masa PPN-nya juga gitu. Karena biaya-biaya usaha dalam laporan keuangan itu juga terkait gitu ya, meskipun tidak semuanya dengan pajak masukan yang ada di SPT masa PPN. Nah, ini salah satu contoh-contohnya gitu ya. Jadi digabungkan sama halnya dengan yang lain gitu ya. Jadi semua biaya gitu, karena kita bicarakan biaya semua HPP ataupun biaya operating expense gak dipisahkan pun bagi perpajakan gak ada masalah gitu. Yang penting semua memang biaya yang terkait dengan 3M. Nah ini semua kita data nih objek-objek PPN yang ada di pajak masukan gitu. Pembelian material berapa ini, tapi kita sudut pandangnya laporan keuangan dulu, coba kita data pembelian material berapa, impor berapa, dan lain sebagainya, biaya-biaya berapa yang terkait dengan apa namanya, semua yang terkait apa yang di apa namanya, yang dipotong atau yang perusahaan punya kewajiban mau potong dari pihak lain. Nah, itu kan berarti di PPN harusnya ada pajak masukannya. Nah, itu kita sandingkan, kita total semua objek-objeknya yang ada di laporan keuangan, kita bandingkan dengan DPP pembelian atau perolehan dari SPT masa PPN. Kalau ada selisih, kita klarifikasikan. Tapi kita harus aware, catatan yang paling bawah itu, jadi kita bersihkan dulu PM-nya. Jadi PPN masukan itu ada beda waktu juga gitu kan ya. Ada kemungkinan beda waktu juga pengakuannya. Karena seperti itu juga, karena PPN itu kan faktur pajak boleh dibuat sampai dengan akhir tahun, paling lambat akhir masa pajak setelahnya gitu. Jadi kalau misalnya Januari paling lambat 31 Desember paling lambat 31 Januari. Nah, ini harus kita bersihkan dulu PM tahun ini yang sebenarnya sudah dibebankan secara komersial itu di tahun sebelumnya. Begitu juga PM yang baru akan diakui di tahun depan, kita akui tahun ini gitu. Karena memang dia terkait dengan biaya di tahun ini. Nah, ini SPT masa PPN lampiran AB gitu ya. Lampiran AB itu apa yang harus kita cermati ketika kita mau melakukan ekualisasi terkait biaya. Kalau terkait HPP atau biaya gitu ya. HPP dan biaya itu tidak dipisahkan di PPN juga. Jadi kalau kemarin penyerahan kita fokus di
bagian sini nih, rekapitulasi penyerahan bagian 1. Kalau untuk kita mengekualisasi biaya dan HPP, ini kita ada di 2, di rekapitulasi perolehan. Ada juga di situ ada 3 item di situ yang harus kita waspadai, masing-masing di lampiran B1, B2, D3. Isinya adalah impor pertama, impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, dan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang PM-nya dapat dikreditkan. Pertama, itu biasanya masuk di elemen HPP. JKP belum tentu sih, JKP bisa jadi dia di elemen biaya. Kemudian B, ada perolehan BKP atau JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan. Ini bisa di HPP, bisa di biaya juga. Kemudian yang C, impor atau perolehan yang PM-nya tidak dapat dikreditkan, dan atau impor yang perolehannya mendapat fasilitas. Itu ada di lampiran berikutnya. Nah, ini juga biasanya tetap dibiayakan di laporan keuangan kan, jadi makanya ini juga harus kita tambahkan ketika kita melakukan ekualisasi. Karena detailnya ada semua gitu ya. Jadi misalnya kayak tadi yang pertama, daftar pajak masukannya apa saja, dari siapa saja, itu atas impor ataupun JKP tidak berwujud, maka itu harus kita klarifikasikan. Ini detailnya ada gitu kepada siapa aja dari siapa aja gitu. Dan nanti juga kita bisa mengklarifikasikan ini dengan pemenuhan PPh 22 impornya misalnya gitu. Jadi karena PPh 22 impor kan juga nanti kita lihat wajib pajaknya ada nggak nama ini dipotong 22 impor di 22 impornya misalnya dan lain sebagainya. Dan kemudian ini di dalam negeri, PKP dalam negeri juga sama, ini kita bisa sandingkan dengan bukti potongnya sudah dipenuhi atau belum. Selain dengan biaya usaha yang laporan keuangannya. Dan kemudian ini yang tidak dapat dikreditkan atau yang mendapat fasilitas ada di sini semua juga. Ya, itu untuk materi ekualisasi gitu. Ini tambahan saja sebenarnya, tidak masuk dalam materi ekualisasinya. Jadi ini adalah contoh kasus di mana bagaimana kita memperlakukan pajak masukan jika PKP itu selain melakukan penyerahan atas penyerahan yang terutang PPN, dia juga melakukan penyerahan yang tidak terutang PPN. Ini dasar hukumnya di pasal 9 ayat 6 Undang-Undang PPN. Diatur juga di PMK 78 tahun 2010, JO PMK 21 tahun 2014, dan JO PMK 135 tahun 2014. Ya, jadi jika dalam suatu masa pajak, PKP, pengusaha kena pajak, selain melakukan penyerahan yang terutang pajak, juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan pajak masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah pajak masukan yang boleh dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Nah, yang dimaksud penyerahan yang terutang itu adalah penyerahan barang BKP atau JKP yang dikenai PPN, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Undang-Undang PPN. Tidak termasuk di dalamnya penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 16B Undang-Undang PPN. Karena yang dibebaskan itu pajak masukannya tidak boleh dikreditkan, keluarkan saja langsung. Nah, kalau penyerahan tidak terutang itu penyerahan barang dan jasa yang tidak dikenai PPN sebagaimana dimaksud dalam 4A Undang-Undang PPN atau yang tidak termasuk dalam penyerahan BKP dan JKP. Dan juga yang dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana dimaksud dalam 16B Undang-Undang PPN. Jadi, penyerahan terutang ini PM-nya dapat dikreditkan, penyerahan tidak terutang dan dibebaskan itu tidak dapat dikreditkan. Nah, PKP yang melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya sebagian terutang, sebagian tidak terutang, atau dia menghasilkan barang kena pajak yang atas penyerahannya termasuk dalam penyerahan tidak terutang gitu ya. Jadi ada yang sebagian terutang, tapi dia ada yang BKP atas penyerahan yang nggak termasuk tidak terutang pajak. Kemudian yang ketiga, dia mengolah dan memanfaatkan lebih lanjut BKP ini melalui unit pengolahan sendiri maupun titip olah dengan menggunakan fasilitas pengolahan PKP lainnya sehingga menjadi BKP yang atas seluruh penyerahan termasuk penyerahan yang tidak terutang. Sehingga pajak masukan penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, dia jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajaknya dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Sesuai dengan PMK,
umumnya dia pakai proporsional, itu saja. Jadi rumusnya seperti itu, P sama dengan PM kali Z, di mana P itu adalah jumlah yang dapat dikreditkan, PM-nya itu pajak masukan yang diperoleh, sedangkan Z-nya itu persentase yang sebanding dengan jumlah penyerahan yang terutang terhadap penyerahan seluruhnya. Jadi yang boleh dikreditkan hanya yang atas terutang. Jadi yang ini kita bikin dulu presentase secara proporsional dulu penyerahan yang terutang dibandingkan total penyerahannya berapa. Gitu. Katakanlah 20%, 50%, 70%, berapapun itu, kita kalikan PM-nya dari total PM, karena kita nggak bisa misahin PM yang terutang dan tidak terutang. Ketika tidak bisa misahin, kita pakai proporsional gitu. Yang boleh dikreditkan hanya yang proporsi sesuai dengan proporsi pajak terutang terhadap total proporsi penyerahan yang terutang dari total seluruh penyerahan gitu. Ya, itu saja yang boleh dikreditkan. Ada penghitungan kembali PM yang dapat dikreditkan agak sedikit rumit ketika terdapat PM yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun gitu. Ini tapi ini hanya terkait ketika dia ada yang terutang, ada yang tidak terutang. Karena kalau secara umum pengkreditan pajak masukan itu atas di masa yang sama, pokoknya dapat dia biayanya berapa langsung dikreditkan di masa yang sama, meskipun masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Nah, tapi kalau ini ketika ada yang terutang tidak terutang itu harus kita pisahkan. Jadi contohnya ketika dia lebih dari 1 tahun, pajak masukan yang atas perolehan barang yang lebih dari 1 tahun itu, karena di barang itu kan ada bagian yang terutang, ada yang di bagian tidak terutang gitu. Makanya harus dihitung ulang gitu, tidak bisa dikreditkan semua atau tidak dikreditkan semua. Harus kita hitung ulang secara proporsi. Nah, proporsinya itu pun kita harus mempertimbangkan masa manfaat atas barang tersebut. Ini umumnya barang modal ya biasanya gitu. Nah, barang modal biasanya. Nah, itu PM-nya kita bagikan dengan masa manfaat, itu sudah ditentukan, yaitu 10 tahun untuk tanah bangunan dan 4 tahun untuk selain tanah bangunan, baru dikalikan persentase proporsional yang tadi kita bikin. Seperti itu. Sementara ketika dia kurang dari 1 atau sama dengan 1 tahun, ya itu langsung seperti rumus yang di atas tadi. Ya, itu tambahannya dan materinya kita berhenti sampai sini. Jika ada yang mau ditanyakan sebelum kita latihan analisis gitu, dipersilahkan. Mas, saya izin bertanya. Silahkan, Arum. Ya, tadi di tabel slide 24 yang PPh pasal 23 itu, Mas, seingat saya kan pasal 23 itu nggak ada yang itu, opsi nomor 7, pengalihan intangible aset antar lokal. Itu bagaimana ya, Mas? Ya, terima kasih. Gimana tadi pasal Yang itu seingat saya yang di PPh pasal 23 itu nggak ada itu, Mas, pengalian intangible aset antar lokal. Nah, itu saya mau minta tolong dijelaskan lagi yang itu. Terima kasih, Mas. Ya, benar, itu nggak ada sih. Sebenarnya mungkin ini kaitannya dengan royalti kali ya. Ini juga diambil dengan dari yang lama juga gitu. Memang tidak ada sisa, setahu saya juga seperti itu sih. Jadi saya sepakat dengan Arum dalam hal ini. Karena ini memang diambil dari panduan, saya lupa SE tahun berapa gitu, udah agak lama sekali. Jadi mungkin belum update dengan aturan-aturan yang sekarang. Ya, gitu Arum, saya sepakat. Baik, Mas. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Mas. Ya, silakan. Masih terkait dengan PPh pasal 23. Tadi kan di slide PPh pasal 23 itu ada objek berupa jasa instalasi di construction in progress. Nah, itu kan merupakan jasa di bidang konstruksi ya, Mas. Nah, itu kenapa kok tidak masuk ke dalam objek pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi? Terima kasih. Ya, terima kasih juga. Pertama, karena jasa instalasi itu bisa jadi tidak termasuk dalam ranah jasa konstruksi. Jadi coba dibuka di aturannya. Saya lupa sesungguhnya aturan PMK-nya 254 atau berapa. Di situ memang ada jasa yang sifatnya konstruksi, tapi dia tidak termasuk dalam jasa konstruksi yang kenakan PPh pasal 4 ayat 2. Sebagai contoh adalah paling gampang
Karena di PPh pasal 4 ayat 2 itu jasa konstruksinya dia harus punya sertifikasi. Itu paling gampang ya. Paling gampang pembedanya dia harus punya sertifikasi. Sertifikasi kecil, menengah, atau besar, atau tidak bersertifikasi. Tapi dia termasuk dalam kegiatan jasa konstruksi. Dan sertifikasi itu dia dikeluarkan oleh asosiasi konstruksi yang kita agak lumayan banyak seperti gitu. Jadi dikeluarkan di situ. Selain itu dia tidak dikenakan pada 2, tapi dia bisa dikenakan pasal 2, 3 gitu. Terus kadang-kadang ada jasa pemeliharaan juga seperti itu, instalasi tapi dia sifatnya tidak terkait dengan konstruksi sebenarnya gitu. Jadi kayak pemeliharaan, kayak ngecek doang dan lain sebagainya, tapi tidak termasuk dalam range konstruksi, dia dimasukkan ke sini. Nah ini sih sebenarnya tidak masalah gitu. Bagi saya ketika menurut kita itu masuk 2-3 dulu gitu, nggak apa-apa kita klarifikasikan. Nanti ketika wajib pajak bilang ini sudah kita penuhi di pasal 4 ayat 2 gitu kan, ya sudah kita keluarkan gitu ya. Akan tetapi ketika wajib pajak tidak memenuhi di pasal 4 ayat 2 juga, ya itu terserah justifikasi kita gitu ya. Karena nanti untuk pembuktiannya harus lihat buktinya gitu, sebenarnya transaksi ini atas apa. Gitu. Tapi memang di positive list jasa yang termasuk dalam PPh pasal 23 itu ada jasa konstruksi yang tidak bersertifikasi, itu dikenakan PPh pasal 23 instead of PPh pasal 4 ayat 2. Gitu. Bilika. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Baiklah, kalau tidak ada yang mau bertanya, kita lanjutkan pembahasan terakhir di siang yang semakin terik ini terkait dengan latihan analisis. Ini sebenarnya tadinya mau jadi seperti biasa buat teman-teman latihan saja gitu ya, cuma lebih baik kita bahas, saya takutnya karena cukup menarik gitu ya item-itemnya, saya takutnya nanti keluar di ujian kan gitu, nanti saya dibilang nggak pernah membahas. Nah ini kita bahas sekarang, jadi silahkan yang mau berpendapat, kita mulai dari nomor 1 dulu. Jadi di sini ada pajak masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan atau JKP yang atas penyerahannya tidak dipungut PPN. Pajak masukan atas penyerahan yang tidak dipungut PPN itu dapat dikreditkan, kasusnya gitu. Jadi ada satu perusahaan, dia penyerahannya tidak dipungut PPN, tetapi PM-nya dapat dikreditkan. Terus ada perusahaan lain, dia penyerahannya nah itu dibebaskan dari pengenaan PPN, tetapi PM-nya tidak dapat dikreditkan. Menurut pendapat teman-teman seperti apa? Karena kan sebenarnya sama aja, tidak dipungut maupun dibebaskan, itu sama-sama tidak ada pajak keluarannya. Akan tetapi yang satu boleh mengkreditkan PM, yang satu tidak boleh mengkreditkan PM. Nah, ada yang berpandangan kenapa demikian gitu. Ya, jadi saya yang berpendapat begitu. Jadi memang sebenarnya sama-sama nggak ada PK-nya gitu ya. Sama-sama nggak ada PK-nya, tetapi sebenarnya ini tujuannya berbeda gitu. Kita bahas dulu yang dibebaskan. Karena ini filosofi sih memang alasannya. Jadi ketika barang yang dibebaskan itu kan pada umumnya itu adalah barang-barang kebutuhan primer dari masyarakat gitu ya, kebutuhan primer, sehingga PPN-nya tidak dibebaskan objek PPN, cuma tetap dibebaskan supaya terjangkau harganya oleh masyarakat.
ketika PN-nya dibebaskan, tidak perlu si perusahaan ini memungut PPN. Untuk prinsip keadilan ya seharusnya pajak masukannya ya jangan juga dikreditkan. Dan gitu untuk prinsip keadilan, karena barang-barangnya memang pada akhirnya dikonsumsi oleh biasanya masyarakat akhir gitu, biasanya oleh masyarakat oleh konsumen akhir, oleh masyarakat gitu. Jadi dia tidak boleh mengkreditkan. Dia tidak mengenakan PPN keluar, ya harusnya PPN-nya tidak dikreditkan gitu. Lalu kenapa untuk yang tidak dipungut dia dapat dikreditkan? Karena tujuannya berbeda. Kalau tadi PPN yang dibebaskan itu kaitannya dengan barang-barang yang sifatnya strategis, yang tidak dipungut ini biasanya terkait dengan penyerahan di suatu kawasan tertentu atau dengan tujuan tertentu gitu. Jadi dia ketika PM-nya boleh dikreditkan, sementara PK-nya itu tidak dipungut, maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya berarti si wajib pajak ini dia bisa merestitusikan dong, gitu ya, bisa meminta kembali PM yang sudah dibayarkan. Nah ini sama dengan halnya dengan PKP gagal produksi yang nanti akan kita bahas. Nah dia tujuannya adalah karena untuk yang tidak dipungut ini biasanya dia berada di wilayah tertentu, kawasan berikat, kawasan ekonomi terpadu, gitu ya, yang ada di Pulau Bintang, di Pulau Batam, terus juga ada di kawasan-kawasan berikat di misalnya Bekasi dan lain sebagainya. Itu untuk pengembangan kawasan tersebut, gitu ya, pengembangan kawasan tersebut dan juga untuk orientasi ekspor. Jadi untuk mendorong ekonomi sebenarnya. Sama halnya dengan insentif-insentif lain ya, seperti PMA, data holiday dan lain sebagainya tidak dipungut ini juga sebenarnya merupakan fasilitas. Jadi wajib pajak kamu bolehlah tidak dipungut selain kamu tidak dipungut PPN, kamu boleh mengkreditkan gitu. Jadi kamu boleh ngurangin dan uangnya itu silahkan ditanamkan kembali untuk membesarkan usahanya atau membesarkan wilayah tersebut gitu, sehingga lebih maju, bisa ekspor. Semakin banyak ekspor maka neraca perdagangan kita positif dan multiplier efeknya banyak gitu. Jadi memang kalau untuk tidak dipungut itu memang untuk tujuan seperti itu, untuk tujuan yang lebih besar dibandingkan hanya sekedar one to one, ini one to many, karena multiplier efeknya besar untuk pertumbuhan ekonomi gitulah kira-kira. Jadi bedanya di situ gitu. Satu bedanya adalah barang kalau yang dibebaskan sehingga dia tidak boleh dikreditkan. Sebenarnya kalau di sini lebih luas, dia wilayah gitu ya kalau tidak dipungut. Itu untuk yang poin 1. Poin 2, jadi ada PPN. Jadi ketentuannya ada di PPN pasal 9 ayat 8 huruf C. Jadi di situ wajib pajak itu yang belum berproduksi, dia boleh mengkreditkan atas barang modalnya saja. Sementara pembelian barang lain selain barang modal tidak boleh dikreditkan. Gitu. Walaupun di Undang-Undang Cipta Kerja sepertinya sudah dirubah gitu ya. Jadi semua boleh dikreditkan. Kenapa demikian gitu kan ya? Jadi kalau ceritanya juga, ini lagi cerita juga, karena ini semua analisisnya filosofis semua nih yang bikin soal Pak Supri sepertinya. Jadi kembali jawabannya ada di filosofi di pasal 9 ayat 1 juga, 9 ayat 1 betul. Jadi pajak keluaran dikreditkan dengan pajak masukan di masa yang sama gitu ya. Di situ sebenarnya panjang gitu ya. Saya juga pernah ngobrol beberapa kali dengan pembuat undang-undang. Jadi sekilas sebenarnya sederhana istilah pajak keluaran itu dikreditkan dengan pajak masukan di masa yang sama. Akan tetapi implikasinya sangat panjang, beda gitu ya. Maksudnya terus ketika tidak ada pajak keluaran boleh nggak mengkreditkan pajak masukan kan gitu. Ya, jadi dari kalimat cuma pajak keluaran dikreditkan oleh pajak masukan yang sama. Lalu ketika ada pajak masukan tapi nggak ada pajak keluarannya boleh mengkreditkan nggak? Karena tidak ada istilahnya bahwa pajak masukan dikreditkan di masa pajak yang sama. Tapi kalimatnya adalah pajak keluaran diperhitungkan dengan pajak masukan di masa pajak yang sama kan gitu. Nah, itu juga yang melatari pasal 9 ayat 8 gitu ya. Pada umumnya dia tuh nggak boleh mengkreditkan PM sampai dengan produksi sebenarnya. Kecuali
barang modal, karena dia sebagai fasilitas sama dengan yang pasal 1. Jadi ketika dia mau berusaha, dia belum berproduksi, dia mau berusaha, dia membutuhkan modal, gitu ya. Membutuhkan modal, sehingga dia harus beli barang modal. Nah, sebagai fasilitas untuk barang modal silakan kamu boleh kreditkan, gitu ya. Berkreditkan, kamu nggak ada PK-nya, kamu boleh minta restitusi, gitu ya. Boleh meminta restitusi atas pajak masukan yang sudah kamu keluarkan, kamu bayarkan. Nah, itu nanti ada gagal produksi pada akhirnya. Gitu. Nanti akan kita bahas di poin 5. Nah, gitu. Jadi dia biar ketika direstitusi dia dapat cash flow lagi, dapat uang lagi untuk membesarkan usahanya, kira-kira seperti itu. Jadi hanya atas barang modal saja fasilitasnya. Tapi sekarang katanya kalau nggak salah di Cika, Undang-Undang Cipta Kerja di revisi untuk kemudahan berusaha, itu boleh semuanya dikreditkan meskipun dia belum berusaha. Tapi nanti ada namanya gagal produksi yang akan kita bahas di poin 5. Itu untuk poin 2. Sebelum kita lanjut, berhubung di tempat saya azan, jadi kita istirahat sebentar, kira-kira 10 menit, nanti kita lanjutkan setelah azan. 3 gitu. Jadi ketika kita meneliti laporan keuangan, kita melihat daftar aktiva dia berkurang. Terus kita asumsikan ada penjualan. Jadi kita kenakan PPN pasal 16D. Penjualan aktiva yang untuk tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Bisa nggak semerta-merta seperti itu? Itu pertanyaannya. Izin berpendapat, Pak. Silakan. Oke. Pertama, kalau kita lihat nih di pernyataannya itu kalau ada aktiva berkurang, dia dinyatakan berarti ada penjualan untuk yang nanti menjadi potensi PPN di pasal 16D. Nah, itu menurut saya belum tentu seperti itu. Perlu kita teliti lebih lanjut di dalam laporan keuangan itu, di CALK-nya, aktiva yang berkurang itu apakah pasti dilakukan penjualan atau berkurangnya aktiva itu karena mungkin aktivanya sudah obsolete sehingga di write off. Nah, itu berarti kan tidak dijual, tetapi memang aktivanya sudah tidak bisa dipakai. Atau mungkin aktivanya dihibahkan. Maka kalau misalkan dia itu di write off karena sudah obsolete nggak bisa dipakai, itu berarti kan bukan menjadi pasal objek di pasal 16D. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perlu kita lihat juga aktiva yang berkurang itu jenisnya apa. Ada beberapa aktiva yang kalau atas pajak-pajak masukannya itu tidak bisa dikreditkan, dia nggak akan menimbulkan pasal 16D PPN-nya begitu. Baru yang selain dari dua itu, misalkan dia baru kalau setelah kita lihat lagi di CLK ternyata dijual dan aktivanya itu memang di pajak masukannya dia ketika pembelian dulu itu bisa dikreditkan, maka baru itu bisa menjadi potensi adanya PPN pasal 16D. Begitu. Terima kasih, mohon koreksinya. Ya, terima kasih Bram. Jadi betul sekali. Jadi dan yang saya jelaskan juga akan terdiri dari dua poin yang tadi disebutkan oleh Bram. Saya tidak akan menjelaskan lebih baik lagi gitu. Jadi seperti itu memang adanya gitu. Jadi memang ada dua gitu. Jadi pertama kita lihat dulu penjualannya itu apa berkurangnya itu apa, penjualan atau bukan. Kalau ada penjualan kita lihat dulu PM-nya bisa dikreditkan atau enggak. Memang hanya seperti itu saja. Terima kasih Bram, tepat sekali. Jadi kita langsung lanjut aja ke poin 4 gitu. Jadi ada wajib pajak dia sebagai pemungut PPN. Let's say paling gampang aja lah ya, kita anggap dia BUMN gitu. Telkom misalnya. Dia BUMN dia ditunjuk sebagai pemungut gitu ya, sebagai pemungut. Nah, pada saat BP pemungut ini pada saat pembelian atau penerimaan jasa dia nggak mungut PPN gitu. Dia nggak mungut PPN. Jadi ya si vendornya atau lawan transaksinya itu diuntungkan juga gitu kan. Jadi tidak perlu dipungut PPN-nya. Tapi ketika dia tidak mengungut PPN, tetapi wajib pajak tersebut mengkreditkan pajak masukannya gitu.
Dia tidak mengut PPN, tetapi dia mengkreditkan pajak masukan. Silakan kalau ada yang mau berpendapat. Ya, jadi saya yang berpendapat. Jadi dasar dari wajib pajak itu mengkreditkan pajak masukan adalah faktur pajak, kan gitu. Dasarnya adalah faktur pajak. Nah, faktur pajak itu merupakan bukti pemungutan pajak. Jadi kalau dia tidak memungut, di mana dia ada kewajiban memungut sebenarnya, tapi dia tidak memungut, bahkan dan dia mengkreditkan, maka sebenarnya faktur pajak itu masuk dalam kategori faktur pajak fiktif sebenarnya, gitu. Karena ada pemungutan, gitu. Dia bisa langsung dipidana masuk pasal 39 ayat 1, 39 saya lupa, ayat 1 huruf I kalau nggak salah. Jadi dianggap ketika faktur pajak keluar itu berarti dianggap dia sudah memungut si bendahara ini, si BP pemungut PPN ini dianggap sudah memungut, apalagi dia mengkreditkan, dia sudah dianggap sekali untuk memungut. Dan dia ketika dia tidak menyetorkan, terlepas apakah dia beneran memungut atau tidak memungut, tapi kalau faktur pajak keluar dia dianggap sudah memungut, maka ketika dia mengkreditkan fiktif, dia bisa langsung kena pidana gitu. Jadi tidak memungut pajak yang sudah tidak menyetorkan pajak yang sudah dipungut. Karena kan ketika dia mengkreditkan, dia mengkompensasi pajak keluarannya dia kan gitu. Nah itu di situ poinnya. Jadi dia bisa langsung kena pidana atas penggunaan faktur pajak fiktif. Yang terakhir ada kaitannya dengan yang pertama gitu, jadi langsung saya jawab saja. Jadi ada SKPLB atas PPN yang sudah direstitusi atas barang modal. Jika sampai 3 tahun PKP tersebut masih belum berproduksi, maka DJP dapat menagih lagi beserta sanksi bunganya. Agak sulit dimengerti, mungkin gini gambarannya. Jadi ada yang namanya istilahnya PKP gagal produksi gitu ya. Ini kaitannya dengan yang poin 2. Kaitannya dengan poin 2. Jadi PKP ketika dia belum berproduksi itu dia boleh mengkreditkan pajak masukan atas barang modalnya. Nah, ketika dia belum produksi otomatis nggak ada PK-nya. Ketika PM dikreditkan dengan PK 0, maka hasilnya adalah lebih bayar atas PPN-nya. Nah, lebih bayar itu boleh direstitusi gitu ya. Jadi ketika direstitusi uangnya dikembalikan kepada wajib pajak. Nah, uang yang dikembalikan itu ini sebenarnya berupa fasilitas. Harapan dari DJP adalah uangnya itu digunakan untuk mengembangkan usaha dari wajib pajak sehingga dia dapat berproduksi gitu. Nah, sebenarnya untuk PKP gagal produksi itu ada 2 gitu ya. Ada yang 3 tahun, ada yang 1 tahun. 3 tahun itu untuk PKP yang sifatnya dia produsen, dia memproduksi barang. 1 tahun itu yang dia sifatnya itu selain produsen. Nah, dalam kurun waktu 3 tahun itu, jika dia tidak ada, kita produsen ya, karena bisnis soalnya seperti itu, si PKP ini tidak juga berproduksi, tidak juga ada penyerahannya gitu, tidak juga ada penyerahannya, kita anggap dia sebagai PKP gagal produksi. Gitu. Nah, PKP gagal produksi konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah pajak masukan yang tadinya kita kembalikan kepada si PKP ini, harus dibayarkan kembali ke DJP gitu, beserta dengan bunganya. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya kan ini fasilitas gitu loh. Sesungguhnya ini adalah fasilitas. Dan ketika dia gagal produksi, maka dia sebenarnya tidak berhak mendapatkan fasilitas ini. Jadi si PKP ini secara filosofis kita anggap dia sebagai konsumen akhir seperti kita semua gitu. Karena kita kan juga sebenarnya bayar pajak masukan loh gitu loh. Kita juga bayar pajak masukan ketika kita membeli barang dari PKP gitu. Atau ketika kita belanja di Alfamart atas barang-barang yang kena yang merupakan BKP, kita kan bayar PPN gitu kan, dan nggak dikembalikan juga.
nggak peduli juga latar belakang kita, apa kita orang mampu, kita nggak mampu, kita bayar PPN semuanya. Nah, si PKP yang gagal produksi ini seharusnya juga diperlakukan sama ketika dia membeli barang, apapun barangnya, barang modal dan lain sebagainya, dia dikenakan PPN kan gitu, dia dikenakan PPN. Nah, tadinya difasilitasi gitu, oke, yang PPN kamu bayarkan, kamu boleh kreditkan dulu sekarang gitu, meskipun kamu nggak ada produksinya. Kembali tadi ya, kalau 9 ayat 1, PK dikreditkan dengan PN di wajib pajak yang sama. Ketika nggak ada PK-nya, secara filosofis seharusnya nggak boleh ngereditin PN, gitu, kecuali dia difasilitasi, gitu kan. Nah, itu ketika dia tidak tidak bisa gagal berproduksi, seharusnya dia diperlakukan sebagai seperti konsumen akhir biasa. Ya pajak yang harus dia bayarkan, yang dipungut ya harusnya tetap dipungut, gitu ya. Ya harusnya yang tadinya sudah terlanjur dikembalikan ya kita minta kembali beserta bunganya, kan gitu. Kira-kira seperti itu. Ya nanti ketika keluar di ujian, jadi teman-teman sudah tahu filosofinya dan bisa menjawab dengan baik lah ya, kira-kira itu harapannya. Ya nanti studi kasus sedang dibahas, mungkin nanti ada contoh contoh studi kasus perusahaan yang sedang digodok sama teman-teman tim dosen gitu ya. Nanti buat teman-teman latihan, karena di UAS kemungkinan besar soalnya ada studi kasusnya, dan studi kasusnya yang kemungkinan besar ya ekualisasi. Dan mungkin komprehensif ya, tidak perlu kan gitu, kemarin kita ekualisasi sendiri-sendiri ya. Peredaran usaha sendiri, HPP sendiri, yang sekarang biaya sendiri, nanti mungkin akan lebih komprehensif. Nah itu saja materi kita hari ini gitu. Jika ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan sebelum saya akhiri. Ya, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, atau kalau mau bertanya di luar forum, dipersilahkan. Seperti biasa, saya membuka pintu komunikasi seluas-luasnya kepada teman-teman. Dan mengingatkan kembali sesuai RPS ya, jadi di tengah semester ini kita ada tugas kelompok dan tugas individu. Itu nanti informasinya kalau nggak saya bagikan di grup, akan saya bagikan via PIC ya nanti untuk tugas kelompok dan tugas individu. Mudah-mudahan tidak terlalu berat buat teman-teman. Itu saja. Jadi mohon disampaikan sebelum saya akhiri beneran. Oke, jika tidak ada, terima kasih perhatiannya, terima kasih atensi dan juga partisipasinya. Gitu. Selamat melanjutkan aktivitas teman-teman di siang hari ini yang sangat panas kalau di tempat saya. Tetap jaga protokol kesehatan teman-teman. Ingat di saat-saat ini yang paling utama adalah kesehatan teman-teman duluan gitu ya. Kesehatan nanti kalau apapun itu mengikuti di belakang gitu. Yang penting teman-teman sehat dulu. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya pribadi dan buat teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup perkuliahan ini dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas. Terima kasih banyak Mas. Sama-sama. Saya izin live ya.